Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Saudara-saudaraku muhibbin Gus Bahar rahimakumullah. Sebagai seorang muhibbin tentu kita rindu untuk bisa bertemu langsung dengan beliau Gus Bahar. Walaupun mungkin hanya sekedar untuk cium tangan, kita rindu untuk berada satu majelis dengan beliau. Syukur kita bisa langsung sowan ke dalam beliau di Pondok Pesantren LP3IA di Narukan, Kragan Rembang, Jawa Tengah. Nah, untuk itu di sini saya akan sharing pengalaman sowan ke dalam beliau. Jadi saya itu asli dari Brebes, Jawa Tengah, dan kebetulan istri saya itu asli Rembang. Jadi jaraknya kurang lebih 40-50 menit perjalanan dari rumah orang tua istri saya ke pondok pesantrennya Gus Bahar. Pada waktu itu saya ke Rembang, ke rumah istri saya itu, dan dari Brebes saya sudah punya niatan ingin sekali, ya walau hanya sekedar mampir ke pondok pesantrennya Gus Bahar. Syukur bisa bertemu langsung dengan Gus Bahar. Dan waktu itu saya pilih hari yang baik, saya pilih hari Jumat untuk sowan ke dalamnya Gus Bahar. Awalnya memang saya tidak yakin, saya itu bukan siapa-siapa, hanya seorang muhibbin, seorang yang selama ini hanya mendengarkan ceramah-ceramah beliau dari YouTube, dari Facebook. Dan ketika saya pengen sowan ke beliau juga saya sempat pesimis lah. Apa mungkin saya bisa sowan langsung ke dalam beliau. Tapi tanpa memupuk harapan, saya gantungkan semuanya kepada Allah. Bismillah, saya ingin bertemu langsung dengan Gus Bahar. Waktu itu hari Jumat, setelah sholat Jumat sekitar jam 1:30-an, saya berangkat dari rumah mertua di situ. Dan sebelum saya pergi ke pondok pesantrennya Gus Bahar, terlebih dahulu saya wasilai. Ya, sebagai orang Nahdien biasanya wasilah ya. Saya wasilai ke Lasem. Di situ di belakang Masjid Agung Lasem, di situ ada makamnya Mbah Sambu, Syekh Abdurrahman Basaiban. Dan saya pernah dengar ceramahnya Gus Bahar bahwa Gus Bahar termasuk salah satu dari keturunan Mbah Sambu Lasem Rembang. Nah, maka sebelum saya ke pondok pesantrennya Gus Bahar, saya terlebih dahulu wasilah ke makamnya Mbah Sambu di belakang Masjid Agung Lasem. Di situ saya tahlil, saya doa, saya wasilah ya. Jadi tetap saya minta sama Allah, cuma dengan wasilah. Saya ziarah terlebih dahulu, saya tahlil terlebih dahulu di makamnya Mbah Sambu Syekh Abdurrahman Basaiban. Nah, saya di situ sampai asar. Setelah itu selesai tahlil di makamnya Mbah Sambu, saya ikut jamaah di Masjid Agung Lasem. Selesai jamaah sholat asar, saya langsung menuju ke Narukan, Kragan Rembang, dengan harapan yang sangat besar saya bisa bertemu langsung dengan Gus Bahar, walaupun hanya sekedar untuk cium tangan, hanya sekedar salim. Perjalanan dari Lasem ke pondok pesantren Gus Bahar kurang lebih sekitar setengah jam naik motor. Sampai sana sekitar jam 4-an lah. Kemudian saya lihat-lihat pondok pesantrennya Gus Bahar LP3IA. Kemudian di situ juga saya bertemu tamu ya, yang sama ingin bertemu dengan Gus Bahar dari Sumatera, dari Lampung, kemudian dari NTT. Nah, setelah saya duduk di depan kantor pondok itu, saya melihat Gus Bahar berjalan dari dalam menuju ke aula. Itu dari kejauhan saya lihat udah senangnya luar biasa, seneng banget. Kemudian saya coba ke situ, ke yang tadi Gus Bahar lewat. Kemudian saya nunggu di situ dan ada salah satu pengurus yang bilang, "Pak, jangan nunggu di situ, mending masuk saja nunggu di sini di musola pondok."
Kemudian saya di situ nunggu di musala pondok dengan harapan saya bisa langsung bertemu dengan Gus Baha. Waktu itu saya nunggu sampai 5:30 menjelang maghrib. Kemudian salah satu dari pengurus pondok, situ saya sempat ya ngobrol lah beberapa. Dan akhirnya kata pengurus pondok, di sini untuk sowan-sowan tak enggak begitu. Tapi kalau hanya sekedar untuk salim dengan Gus Baha, insya Allah bisa ikut sholat jamaah maghrib di situ di pondok, dan nanti insya Allah bisa sekedar salim dengan Gus Baha. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah di situ akhirnya saya senang banget. Saya ikut jamaah sholat maghrib di situ. Selesai sholat maghrib ternyata di luar prediksi saya belum bisa salim dengan Gus Baha. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah permudah. Kemudian dari salah satu pengurus pondok ke situ ke matur dengan Gus Baha, dan akhirnya saya kemudian tamu dari Sumatera, dari NTT dan dari Lampung itu bisa sowan langsung ke dalamnya Gus Baha. Waktu itu sekitar habis selesai sholat jamaah maghrib bisa sowannya, walaupun sebentar, hanya sekitar 10 menitan, tapi itu sudah sangat-sangat cukup, sangat-sangat membahagiakan. Bisa bertemu langsung dengan beliau Gus Baha dan bisa langsung tawadu mencium tangan beliau. Itu sekedar pengalaman dari saya sowan ke dalamnya Gus Baha. Mudah-mudahan para muhibbin Gus Baha semua dipermudah oleh Allah bisa bertemu langsung dengan Gus Baha, bisa berada satu majelis dengan Gus Baha. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.